Salam, Bapak Ibu saudara, kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan melalui ibadah online kita hari ini. Memang karena kita mengingat anjuran pemerintah, kita masih belum bisa ibadah tatap muka seperti biasa. Namun sekalipun ibadah online, kita terus tetap bisa menikmati firman Tuhan. Karenanya mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu saudara berdoa untuk kita menikmati firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah. Kami masih diizinkan Tuhan untuk mendengar firman-Mu dalam ibadah online hari ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami apa yang Tuhan ingin bicarakan. Sampaikanlah kepada kami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Kami mematahkan setiap rancangan dari si jahat. Dalam nama Yesus, kami mau terima firman-Mu dan belajar menghidupinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, menjadi sahabat Allah. Dalam hidup, manusia hampir selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Mau pilih kanan atau mau pilih kiri. Mau pilih siang atau pilih malam. Mau pilih baik atau mau pilih jahat. Tergantung pilihannya. Demikian juga kita untuk menjadi orang-orang Kristen dalam keimanan kita. Apa yang harus kita pilih? Kita bisa memilih menjadi sahabat Allah atau kita bisa memilih menjadi musuhnya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini firman Tuhan mengajar kita supaya saya dan saudara menjadi sahabat Allah. Karena otomatis ketika kita menjadi sahabat Allah, kita adalah musuhnya iblis. Tetapi ketika kita menjadi sahabatnya iblis, kita menjadi musuh Allah. Nah, saya dan saudara mesti harus menjadi sahabat Allah. Lalu bagaimana caranya supaya saya dan saudara bisa menjadi sahabat Allah? Mari kita akan membaca bersama-sama kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Yakobus pasal 4, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menjadi sahabat Allah, paling tidak ada dua cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita memperhatikan kitab Yakobus pasal 4, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah tinggalkan kesombongan Anda. Tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi sahabatnya Allah adalah dengan meninggalkan kesombongan kita. Sombong itu biasa kita dengar, kita lihat, kita tahu definisinya, yakni tinggi hati, congkak, jumawa, pongah, arogan. Nah, orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang tinggi hati, itu dibenci oleh Tuhan, itu ditentang oleh Tuhan. Nah, mengapa kesombongan itu ditentang oleh Tuhan dan menjadikan kita musuhnya Allah, musuhnya Tuhan? Karena ternyata dalam Alkitab, sombong itu bisa diartikan
menggeser atau menyisihkan Allah dan orang lain untuk menempatkan dirinya di tempat yang paling tinggi atau disembahnya. Jadi dengan kata lain, orang yang sombong adalah orang yang menyisihkan posisinya Tuhan, orang yang menggeser posisinya Tuhan, orang yang menggeser posisinya orang lain untuk menempatkan dirinya di posisi tertinggi dan menyembahnya. Atau orang sombong adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. Karena itu Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong, karena orang yang sombong berarti menyembah dirinya sendiri atau menyembah sesuatu selain Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan merasa gimana-gimana ketika saya menyinggung soal COVID-19. Hari-hari ini dengan adanya pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak sadar, kesombongan manusia sedang dihancurkan oleh Tuhan. Menyadari atau tidak menyadari, kesombongan manusia hari-hari ini sedang diluluh lantakan oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan, orang-orang yang selama ini menyombongkan kekayaannya, sekarang hampir-hampir kekayaan tidak bisa menolong seseorang keluar dari pandemi ini. Karena mereka-mereka yang kena bukan hanya orang-orang miskin, tapi juga banyak orang kaya, para pejabat, para selebriti dan sebagainya. Orang sombong dulu ketika sakit, atau orang kaya dulu ketika sakit, atau orang yang sombong dengan kekayaannya ketika dulu sakit, bisa memesan tempat yang sangat-sangat VIP, super VVIP. Tapi sekarang coba, ketika terkena COVID-19, entah itu orang kaya, entah itu orang sederhana, orang gak punya, maaf, orang miskin sekalipun, dia akan dirawat di ruang yang sama, dengan tenaga medis yang sama, makanan yang sama, kelas yang sama, tidak bisa dibedakan. Dan ini artinya kesombongan terhadap kekayaan sedang dihancurkan oleh Tuhan. Dulu orang yang menyombongkan atau menyembah ketenaran, menyembah traveling, menyembah status sosial, bangga sekali dengan status sosial yang tinggi. Sekarang perhatikan baik-baik, orang gak bisa bepergian. Dulu kalau kita sering mengamati, orang begitu bangganya, orang begitu sombongnya ketika dia bisa keluar negeri kemana-mana. Sekarang jangankan keluar negeri, luar kota saja, kalau tidak ada keterangan, kita gak bisa. Itu artinya apa? Anda yang menyombongkan diri dengan traveling, dengan status sosial, dengan rupa-rupa, dengan makanan mewah, restoran mewah, saudaraku, saudara, kesombongan saudara sedang dihancurkan oleh Tuhan. Kalau begitu, buat apa kita sombong? Gak ada artinya. Apa yang saudara punya hari-hari ini, saudaraku, bukan untuk disombongkan, karena itu gak ada artinya sama sekali. Sebab itu Allah sangat menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, karena posisi Allah digeser dengan sesuatu yang lain yang bukan Allah. Dan hari ini sesuatu yang menggeser Allah, sesuatu yang menggeser posisi Tuhan sedang dihancurkan oleh Tuhan melalui merebaknya virus ini. Yang kedua, menjadi sahabat Allah, cara yang pertama ialah tinggalkan kesombongan Anda. Yang kedua adalah jadilah orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang yang rendah hati seperti kata Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 bagian terakhir. Lengkapnya begini firman Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam Alkitab, Allah tetap memperhitungkan orang-orang yang rendah hati. Disebutkan orang yang rendah hatinya adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang congkak, berbeda dengan orang yang sombong.
Tuhan memperhitungkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu saya dan saudara, selagi ada kesempatan seperti hari ini, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang merasa tidak berdaya seperti anak-anak. Kita serba tidak berdaya. Dengan kekayaan kita pun kita nggak berdaya. Dengan pangkat yang kita punya pun kita nggak berdaya. Dengan kekuatan fisik kita yang kita miliki, kita tidak berdaya. Kecuali kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu jadilah orang yang rendah hati, yang menyadari sepenuhnya kebergantungan kita kepada Tuhan. Saudara nggak akan selamat dengan uang saudara. Saudara nggak akan selamat dengan pangkat saudara. Saudara tidak akan diselamatkan dengan status sosial atau oleh status sosial saudara. Saudara butuh Tuhan. Saudara jangan khawatir, jangan takut saudara kehilangan kekayaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kemewahan, kehilangan status sosial dan sebagainya. Saudara baru boleh khawatir kalau saudara kehilangan Tuhan. Karena kalau saudara kehilangan Tuhan, saudara akan binasa. Kekayaan bisa dicari, pangkat bisa diusahakan dengan kerja keras tentunya. Tapi kalau kehilangan Tuhan, saudaraku, selama-lamanya saudara akan binasa. Karena itu jadilah orang yang rendah hati, yang selalu menyadari ketidakberdayaannya, hanya mengandalkan Tuhan. Lalu orang yang rendah hati bukan hanya orang yang menyadari ketidakberdayaannya, tetapi juga orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur oleh orang lain, orang yang mau menerima masukan orang lain, orang yang tidak mempertahankan egonya, merasa benar sendiri, merasa jago sendiri, merasa pintar sendiri dan sebagainya. Tetapi orang yang benar-benar menyadari ketidakberdayaannya, menyadari ketidakmampuannya, menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Karena itu Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan mau saya dan saudara jadi orang yang rendah hati. Walaupun saudara kaya, jadilah orang kaya yang rendah hati. Sekalipun saudara orang yang punya status sosial yang tinggi, jadilah orang yang punya status sosial yang tinggi dan tetap rendah hati. Sekalipun saudara punya pangkat yang tinggi, jadilah orang yang punya pangkat yang tinggi dengan tetap rendah hati. Orang yang menyadari ketidakberdayaannya jika tanpa Tuhan dan jika tanpa orang lain. Mari di tengah-tengah situasi seperti ini, kita mau jadi orang yang rendah hati. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Walaupun kadang-kadang mungkin orang lain tidak sesuai dengan kita, tapi mari kita belajar rendah hati untuk tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan pemerintah, tidak mudah menyalahkan siapa-siapa. Mari kita menyadari diri sendiri bahwa kita tidak berdaya. Kita butuh Tuhan, kita butuh orang lain, kita butuh pemerintah, kita butuh yang lain. Dan kita jangan suka mencari kesalahan mereka dengan membenarkan diri kita sendiri. Akhirnya menimbulkan sesuatu yang tidak enak dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita, kalau ada orang-orang yang tidak mau rendah hati. Mari kita rendah hati. Jangan sampai kita diperalat oleh iblis untuk menjadi sahabatnya, lalu kita menjadi musuhnya Allah. Tapi marilah kita menjadi sahabatnya Allah dengan kita menempatkan diri menjadi musuh iblis dengan cara rendah hati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau memilih menjadi sahabat Allah. Dengan cara kami mau menghentikan segala kesombongan kami dan memiliki kerendahan hati. Karena Tuhan yang benar-benar kami rindukan, benar-benar kami butuhkan dalam hidup kami. Bukan hanya hari ini, tapi untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena jika tanpa Tuhan, kami pasti binasa. Terima kasih Tuhan, berkat firman-Mu yang kami terima hari ini.
biarlah mengubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih atas pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada para kepala keluarga untuk melanjutkan ibadah online di rumah masing-masing hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin.